Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoiri Aprianti dengan NIM 08011282025055. Di sini saya akan menjelaskan program C++ penjumlahan dua bilangan prima. Langkah-langkah membuat program ini, pertama kita ketikkan dulu file headernya yaitu include iostream, yaitu file header untuk dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan inline. Lalu ketikkan using namespace std agar fungsi dalam file header dapat dijalankan. Lalu ketikkan in main, masuk ke program utama. Pertama kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang akan kita gunakan beserta tipe datanya, yaitu variabel A, variabel B, variabel C, variabel I, variabel cek 1 sama dengan 0, variabel cek 2 sama dengan 0, dan variabel cek 3 sama dengan 0, dengan tipe datanya integer. Lalu ketikkan cout, masukkan bilangan pertama, cin A, yaitu untuk menginput nilai ke dalam variabel A. Lalu cout, masukkan bilangan kedua, cin B, untuk menginput nilai ke dalam variabel B. Lalu kita gunakan pernyataan perulangan, yaitu for i sama dengan 2, i kecil sama dengan a, i plus plus. Dengan statementnya yaitu if a modulo i sama dengan 0. Jika kondisi bernilai benar, maka cek 1 plus plus. Lalu gunakan pernyataan for lagi, yaitu for i sama dengan 2, i kecil sama dengan b, i plus plus. Dengan statementnya if b modulo i sama dengan 0, dan jika bernilai benar maka cek 2 plus plus. Lalu kita gunakan pernyataan if dengan kondisi cek 1 sama dengan 1 dan cek 2 sama dengan 1, maka statementnya c sama dengan a plus b, yaitu untuk mencari nilai c. Lalu kita gunakan pernyataan perulangan lagi, yaitu for integer i sama dengan 2, i kecil sama dengan c, i plus plus. Dengan statementnya yaitu if c modulo i sama dengan 0, dan jika bernilai benar maka cek 3 plus plus. Lalu if cek 3 sama dengan 1, dan jika bernilai benar maka cout ya. Jika tidak, kemungkinan lainnya yaitu else, cout tidak. Lalu kita coba jalankan. Masukkan bilangan pertama, kita inputkan 5. Bilangan kedua yaitu 2. Maka outputnya iya. Lalu saya akan menjelaskan alur dan jalannya program sehingga menghasilkan output ya. Pertama, tadi saat diminta masukkan bilangan pertama, kita inputkan A sama dengan 5. Lalu masukkan bilangan kedua, kita inputkan B sama dengan 2. Nah, masuk ke pernyataan for. For i sama dengan 2, i kecil sama dengan 5, i plus plus. I sama dengan 2, lalu 2 kecil sama dengan 5 bernilai benar. Maka masuk ke statementnya, yaitu if 5 modulo 2 sama dengan 0. Karena bernilai salah, maka i plus plus. Sekarang i sama dengan 3. 3 kecil sama dengan 5 bernilai benar. Maka masuk ke statementnya yaitu if 5 modulo 3 sama dengan 0. Karena bernilai salah, maka lanjut ke i plus plus. Sekarang i sama dengan 4. 4 kecil sama dengan 5 bernilai benar. Maka if dengan kondisi 5 modulo 4 sama dengan 0. Karena bernilai salah, maka lanjut ke i plus plus. Lalu i sama dengan 5. 5 kecil sama dengan 5 bernilai benar. Maka lanjut ke statementnya yaitu if dengan kondisi 5 modulo 5 sama dengan 0. Karena bernilai benar, maka cek 1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Lanjut ke i plus plus. Sekarang i sama dengan 6. 6 kecil sama dengan 5. Karena bernilai salah, maka pernyataan for selesai. Lalu
selanjutnya yaitu for I sama dengan 2, I kecil sama dengan B, I plus plus. For I sama dengan 2, 2 kecil sama dengan 2, karena bernilai benar, maka masuk ke statementnya yaitu if 2 modulo 2 sama dengan 0, karena bernilai benar, maka cek 2 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1, cek 2 plus plus. Lalu lanjut ke I plus plus. Sekarang I sama dengan 3, 3 kecil sama dengan 2, karena bernilai salah maka pernyataan for selesai. Lanjut ke pernyataan if, yaitu if dengan kondisi cek 1 sama dengan 1, cek 2, dan cek 2 sama dengan 1. Karena bernilai benar, maka statementnya yaitu C sama dengan A plus B. A tadi 5 dan B tadi 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Lalu lanjut ke pernyataan for I sama dengan 2, I kecil sama dengan C, I plus plus. I sama dengan 2, 2 kecil sama dengan 7 bernilai benar. Maka masuk ke pernyataan if. If dengan kondisi C modulo 2 sama dengan 0, karena bernilai salah, maka lanjut ke I plus plus. Sekarang I sama dengan 3, 3 kecil sama dengan 7 bernilai benar. Maka lanjut ke pernyataan if-nya, yaitu if 7 modulo 3 sama dengan 0, karena bernilai salah, maka lanjut ke I plus plus. Sekarang I sama dengan 4, 4 kecil sama dengan 7 bernilai benar, maka lanjut ke pernyataan if, yaitu if B modulo I sama dengan 0, yaitu if 7 modulo 5 sama dengan 0, karena bernilai salah, maka lanjut ke I plus plus. Sekarang I sama dengan 6, 6 kecil sama dengan 7 bernilai benar, maka lanjut ke pernyataan if-nya yaitu if 7 modulo 6 sama dengan 0, karena bernilai salah, maka lanjut ke I plus plus. Lalu I sama dengan 7, 7 kecil sama dengan 7 bernilai benar, maka if 7 modulo 7 sama dengan 0 bernilai benar, maka cetak cek 3 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu yang terakhir yaitu if cek 3 sama dengan 1, karena bernilai benar, maka cetak iya. Sehingga output yang dimiliki yaitu iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.